Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Razikin. Saya biasa dipanggil Riki. Saya juga mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Humaniora. Di sini saya akan berorasi tentang mewujudkan generasi moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Baik, kita simak bersama. Indonesia sebagai negara yang masih mempunyai umur yang belia, yakni 76 tahun lalu, sejak Indonesia merdeka, setelah Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, itu membacakan proklamasi, kita mempunyai banyak perbedaan dan keberagaman yang ada di dalam tubuh negara kita ini. Indonesia juga tidak hanya secara budaya dan ras dan suku dan sebagainya. Indonesia juga banyak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara suku satu dan suku lainnya. Dan itu memang rahmat Tuhan, bahwa perbedaan memang menjadi rahmat Tuhan yang paling agung. Karena mengapa? Karena perbedaan itulah kita dapat bersatu. Karena berbagai perbedaan yang kita hadapi lah kita ada sebagai negara bangsa Indonesia. Lebih dari itu, Presiden keempat negara Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid atau yang bisa kita kenal sebagai Gus Dur, itu juga menggaungkan bahwa perbedaan merupakan rahmat Tuhan yang mesti dijaga. Hal demikian juga sama dengan apa yang sering disampaikan oleh ulama NU yang kita kenal sebagai slogan sekarang, itu sering mengatakan bahwa rahmat memang menjadi menjadi nikmat Tuhan yang paling agung. Lantas apa kaitannya orasi saya dengan pembukaan yang saya sampaikan barusan? Orasi saya kaitannya dengan perbedaan, dengan keberagaman, dengan ras, suku, agama, dan sebagainya. Apa perbedaannya? Sebelum membahas jauh itu, kita harus tahu dulu apa itu moderat dan apa itu moderasi. Moderasi secara kata itu berasal dari kata moderat, dan moderat mempunyai arti adil, di tengah, terbaik, netral. Jika dijabarkan secara baik, moderat itu merupakan jalan tengah bagi berbagai penyimpangan yang terjadi. Artinya, moderat merupakan langkah terbaik bila ada dua hal terjadi penyimpangan dari kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita tidak biasa. Contoh kecilnya seperti ini. Apabila kita apabila kita ingin membeli baju dan ingin memberikannya kepada dua orang, yang satu orang dewasa dan satu orang lagi anak kecil, maka jika kita mengikuti arti moderat, maka kita harus memberikan baju sesuai ukurannya. Untuk baju dewasa maka harus ukuran dewasa, untuk kecil maka bajunya harus ukuran kecil. Memang contoh yang saya sampaikan barusan memang remeh-temeh, tidak terlalu clear lah secara contoh, tapi contoh paling sederhana dari moderat ya demikianlah. Karena memang moderat menjadi jalan tengah terhadap sesuatu yang menjadi yang selalu dipertimbangkan. Selanjutnya, kenapa Indonesia harus bangsa ini harus mewujudkan generasi yang seperti itu? Maka tidak lain jawabannya adalah perbedaan itu sendiri. Karena dengan perbedaan kita bisa disatukan. Dengan perbedaan kita bisa berintegrasi. Dengan perbedaan kita bisa mewujudkan bahwa Indonesia ini ingin tangguh ke depannya. Saya akan sedikit bercerita tentang pemuda yang disukai oleh presiden pertama kita, yakni Insinyur Soekarno. Beliau kisahnya seperti ini. Soekarno itu senang sekali dengan pemuda yang berdiskusi dan ikut memikirkan nasib negara ini ke depan. Kenapa? Karena memang tidak lain dan tidak bukan, pemudalah yang dapat mengubah nasib bangsa ini ke depan. Saya yakin bahwa jika tidak ada pemuda yang semangat, maka saya yakin
negara ini akan masih dijajah sampai saat ini oleh negara yang serakah-serakah. Maka tugas kita sebagai pemuda, kita harus ikut membantu, membenahi, merawat, dan menjaga apa yang telah nenek moyang kita dirikan sebagai bangsa Indonesia atau sebelumnya sebagai Nusantara. Lalu kenapa harus moderat sebagai jalannya? Kenapa tidak westernisasi atau globalisasi? Sama jawabannya, hampir sama dengan apa yang saya sampaikan barusan, bahwa jalan moderasi memang paling baik di antara yang lain, karena memang perbedaan yang membuat kita harus berintegrasi, harus moderasi. Tidak hanya moderasi agama, maka moderasi kebudayaan, moderasi ras itu harus memang digalakkan. Saya ingat beberapa peristiwa kemarin seperti rasisme yang terjadi kepada mahasiswa Papua di Jakarta itu memang ngeri sekali. Ya karena memang integritas kita itu tidak begitu bagus lah ya. Makanya moderasi bangsa ini harus kita galakkan sampai yang sekarang. Bahkan kita harus lebih ditingkatkan. Di Indonesia ada 6 agama yang resmi. Pertama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Dengan 6 agama itu, perpecahan, konflik itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena memang perbedaan itu mengundang masalah, mengundang perpecahan, mengundang ketidaksamaan pikiran. Maka yang harus kita lakukan dengan perbedaan yang di sekeliling kita, maka kita harus menjadi umat bangsa yang bertoleransi, umat yang moderat, umat yang mengerti dan pengertian. Maka sebagai manusia yang ingin memanusiakan orang lain, maka moderat memang jalan terakhir, jalan satu-satunya